Penyekatan dan wajib tes usap antigen masih diberlakukan di pintu keluar jembatan Suramadu menuju Surabaya. 83 orang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes usap antigen. Seluruh kendaraan yang datang dari Madura dihentikan dan menjalani pemeriksaan serta tes usap antigen di lokasi penyekatan. Agar tidak terjadi kemacetan panjang seperti pelaksanaan penyekatan hari Minggu kemarin, penyekatan dan tes usap di tempat juga dilakukan Satgas COVID-19 Kabupaten Bangkalan Madura menjelang jembatan Suramadu sisi Madura. Meski tidak terjadi antrian dan kemacetan, namun kerumunan pengendara roda 2 yang hendak menjalani tes usap antigen tetap saja terjadi. Berusaha melakukan pola-pola agar tidak terjadi kepadatan di jembatannya, di mana saat ini untuk Polres dari Bangkalan bersama dari pemerintah kota Bangkalan juga melakukan kegiatan swab sama seperti kita, sehingga dari masyarakat yang tidak terjaring di sana dilakukan swabnya di Tanjung Perak di sini. Hingga siang tadi 83 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes usap antigen. Namun setelah menjalani tes PCR hanya 30 yang dinyatakan positif COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Melonjaknya kasus COVID-19 di Bangkalan membuat jembatan Suramadu disekat. Bahkan pemerintah Surabaya yang bertetangga dengan Bangkalan ekstra ketat mengawasi pergerakan warga dari Madura. Cara apa lagi yang ditempuh untuk mencegah keganasan corona? Sudah bergabung bersama kami Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, dan juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Sambil menanti Pak Abdul Latif, Bupati Bangkalan, saya ke Pak Armuji terlebih dahulu, Wakil Wali Kota Surabaya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Armuji. Pak Armuji bisa mendengarkan suara kami, Pak? Kami tidak bisa menangkap audio Anda di sini. Halo? Ya, Pak Armuji, sudah jelas suaranya. Ya. Bisa mendengar suara kami ya, Pak? Dengar. Oke, langsung saja Pak, apa tindak lanjut dan kebaruan informasi dari penyekatan yang harus dilakukan oleh Pemkot Surabaya di Suramadu hari ini, Pak? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami dari pemerintah Kota Surabaya, tadi Bapak Wali Kota dan instansi Forpinda, jajaran yang terkait, ini melakukan seperti apa yang kemarin dilakukan. Ini cuma antisipasi dan menjaga di mana untuk bisa saling menjaga antara Kabupaten Bangkalan dan Surabaya, kita melakukan swab antigen dan ditindaklanjuti dengan swab PCR yang lainnya. Supaya apa? Supaya warga Madura yang kebetulan mungkin bertempat tinggal di Surabaya habis mudik, habis lebaran, mereka bisa dites, bisa diantisipasi dengan cara sedemikian rupa, supaya nanti apa yang menjadi kekhawatiran kami, di mana orang-orang yang masuk ke Surabaya benar-benar yang sudah menjalani suatu proses swab, itu yang kita lakukan. Pak Armuji, kalau kemudian muncul persepsi bahwa warga Bangkalan tidak boleh atau dilarang masuk ke Surabaya, apa yang ingin Anda sampaikan dengan adanya persepsi yang muncul di masyarakat ini? Nggak betul itu. Sama sekali tidak. Kita itu bertetangga cukup baik sama pemerintah Bangkalan maupun sama warganya. Penduduk Surabaya juga banyak warga Bangkalan. Orang Surabaya pun banyak juga tinggal yang di Surabaya. Kami saling menghargai, saling menghormati. Karena ini adalah hal untuk mengantisipasi sedini mungkin dengan adanya suatu swab ini, supaya nanti pencegahan yang kita lakukan inilah yang paling efektif. Pak Armuji, soal penyekatan ini dianggap kurang efektif dan banyak kritiknya, utamanya pengendara ataupun pengguna jalan di sana, sampai terjadi upaya penjebolan jalan, Pak. Ini gambar yang sedang kami tayangkan, ini juga gambar di mana pengemudi sepeda motor, pemotor berusaha untuk menerobos jalur tertentu. Bagaimana Anda menjawab ini, Pak? Ya, itu kemarin ya. Jadi sekarang yang hari ini sudah tidak sedemikian rupa. Kemarin memang mungkin apa yang dilakukan warga, ada hal-hal yang sedemikian rupa, itu di luar perkiraan kami.
Kami sebenarnya tidak menginginkan hal semacam itu. Apabila hal semacam ini bisa berjalan dengan baik, saling ada suatu kerjasama partisipasi antara warga dan apa yang menjadi kewajiban kita untuk bisa mengadakan swab massal ini. Baik, seperti apa kemudian penanganan COVID-19 di Bangkalan sendiri? Sudah bergabung bersama kami Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron. Selamat sore, Pak Latif. Selamat sore. Baik, saat ini Bangkalan sendiri memiliki angka COVID-19 tertinggi di Jawa Timur. Seperti apa penanganannya hingga hari ini? Oke. Perlu kamu sampaikan terkait jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Bangkalan. Pertama dengan adanya libur Idul Fitri yang kemarin, lalu datangnya PMI yang datang di Kabupaten Bangkalan kurang lebih dari 900 orang. Saat ini kami tempatkan sebagian yang memang datangnya bertahap, tidak sekaligus pekerja migran ini datang. Kami tempatkan di balai latihan kerja. Lalu bagi masyarakat yang OTG, kami tempatkan di balai diklat. Ada 2 tempat yang kami posisikan untuk ada PMI dan warga yang OTG. Tentunya kami sudah melakukan langkah-langkah seperti penyekatan yang hari ini kami lakukan di Kabupaten Bangkalan, sehingga masyarakat Madura yang akan melintas melalui Bangkalan dan Jembatan Suramadu ke arah Surabaya ini kami lakukan 3T, tracing, tagging, dan treatment. Tentunya kami juga sudah koordinasi dengan 3 kabupaten Madura yang lain, di Bupati Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, agar warganya ketika akan melintas ke Surabaya, di Bangkalan ini sudah mereka paling tidak memiliki hasil kesehatan melalui rapid antigen atau swab PCR. Begitu. Dan juga kami lakukan penyekatan di Pelabuhan Kamak. Begitu. Pak, satu hal juga disebutkan di sana bahwa RSUD Bangkalan sudah kembali beroperasi meskipun 20 tenaga kesehatannya positif COVID. Bagaimana penanganan yang dilakukan kepada yang terkonfirmasi kasus ini? Berbincang lagi bersama dengan Pak Abdul Latif Amin Imron yang merupakan Bupati Bangkalan dan juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pak Armuji. Yes. Pak Armuji. Ya, halo. Ya, Pak, apa tanggapan Anda mengenai informasi yang kami sampaikan barusan, Pak? Ya, tentunya kemarin itu kan di luar perkiraan kami semua. Kita mengadakan suatu penyekatan berkoordinasi dengan Forkopimda lainnya, baik itu Kapolresta Tanjung Perak maupun yang lainnya. Jadi itu jalan yang arah ke Gedung Cowek ya kalau nggak salah itu ya, yang dijebol kalau melihat seperti itu, jalan pintas yang arah ke sana. Tapi Bu Kapolres di depannya sudah sigap, terus diantisipasi lagi untuk supaya mereka tidak ngotot masuk sebelum dinyatakan memang negatif pada saat dites. Ini yang tentunya menjadi pelajaran kemarin. Dan hari ini kita lakukan seperti hal yang sama, itu lebih tertib karena antisipasi yang kemarin terjadi seperti itu tidak akan kejadian. Artinya ada petugas juga yang berjaga di titik ini ya Pak ya? Oh ya ada, sudah kita antisipasi betul. Makanya kita juga berterima kasih kepada Pak Bupati Bangkalan sebelum masuk Surabaya pun sekarang ini sudah dilakukan mereka yang ingin mau ke Surabaya paling tidak sudah membawa hasil tes antigen maupun swab PCR yang lainnya. Ini yang tentunya kerjasama antar daerah yang cukup bagus karena di mana yang namanya COVID ini kan penyebarannya gampang. Ini yang harus kita takuti dan harus kita benar-benar seriusi dalam penanganan ini. Ya, baik, kami kembali ke Bupati Bangkalan Pak Abdul Latif Imron. Pak Latif, bagaimana kemudian saat ini untuk penanganan pasien positif COVID-19 di RSUD Bangkalan sendiri? Apakah sudah bisa kembali menerima pasien COVID-19? Ya, penanganan COVID di RSUD Kabupaten Bangkalan ini ada penambahan kamar sehingga pasien-pasien yang masih positif COVID ini bisa tertangani begitu. Oke, jumlah kamar ditambah. Angka
kasus terus meningkat begitu Pak. Bahkan angka kematiannya juga tidak terbilang sedikit, cukup banyak Pak. Termasuk tenaga kesehatannya juga ada yang terpapar, sekitar 20 orang. Bagaimana upaya teknis yang Anda siapkan untuk mengatasi ini semua? Tindak lanjut kami yaitu penguatan implementasi PPKM Mikro yang sudah dilakukan, kami perkuat kembali, lalu melakukan swab massal di wilayah Arusbaya sebagai kantong penyebaran. Lalu melakukan tracing massal untuk menemukan warga sakit atau tidak mau berobat. Selanjutnya mencegah keterlambatan penanganan dan meningkatkan edukasi serta sosialisasi melalui tokoh setempat. Dan kemarin kita melakukan tes swab dan rapid massal di Kecamatan Arusbaya, terdapat 170 orang dan ini masih menunggu hasilnya. Hari ini pun diterjunkan 3 tim kegiatan tersebut di Kecamatan Arusbaya, Kelampis, dan Kecamatan Geger. Demikian. Untuk tenaga kesehatan yang sebelumnya dilaporkan ada kurang lebih 20 yang dinyatakan positif corona, apakah kemudian sudah ada penambahan jumlah tenaga kesehatan Pak dari luar Bangkalan misalnya? Ya, alhamdulillah kami dapat bantuan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah dengan tenaga medis dan juga dengan Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam yang baru hari ini tadi siang mereka melakukan kunjungan dan melihat langsung situasi yang ada di Kabupaten Bangkalan serta melihat langsung checkpoint penyekatan yang ada di jembatan area Suramadu di kaki wilayah Bangkalan begitu. Oke, soal bahwa rumah sakit bisa saja overload Pak, yang khusus di Bangkalan jika kasus terus meninggi Pak. Disebutkan rumah sakit penunjangnya ada di Surabaya. Bagaimana mekanisme transportasi pasien dengan maraknya swab test seperti ini, dengan macetnya dalam tanda kutip jembatan Suramadu Pak? Ya oke. Kami menyiapkan 6 RSUD rujukan apabila COVID di Bangkalan terus menambah kasusnya. Tentunya hal ini kami sudah koordinasikan dengan Dinas Provinsi Jawa Timur terkait. Dalam hal ini terkait mobilisasi sudah kita atur sedemikian rupa sehingga masyarakat yang terpapar COVID-19 ini tidak perlu khawatir lagi. Pak Armuji, bagaimana kemudian kesiapan dari fasilitas kesehatan di Surabaya sendiri jika sewaktu-waktu harus menampung pasien dari Bangkalan? Ya, tentunya kita selalu berkoordinasi dengan provinsi, dalam hal ini gubernur, di mana provinsi juga ada rumah sakit 1 Dr. Sutomo, dan rumah sakit haji, dan rumah sakit tambahan yang ada di Indrapura. Tapi sampai saat ini belum ada limpahan pasien dari Bangkalan yang ke arah situ ketika rumah sakit tersebut. Tapi perlu dipikirkan juga Pak mekanisme transportasinya kan Pak. Seperti yang kami saksikan hari ini. Ini adalah barangkali Bapak juga bisa melihat layar. Ini situasi terkini di Bangkalan di mana upaya arus lalu lintas dan petugas juga ada yang kelihatan juga sebetulnya di sana. Bagaimana memastikan transportasi pasien ini dilakukan dengan aman Pak, tanpa berdesak-desakan dengan pengendara sepeda motor yang harus di swab tes massal? Ya, tentunya kita nanti berkoordinasi dengan Pak Bupati, sedang kita lakukan koordinasinya. Maka apabila ada pasien yang perlu dirujuk ke Surabaya, tentunya akan mendapat suatu pengawalan. Dan pengawalan itu tentunya tidak melalui satu mekanisme tes massal seperti itu, karena mereka sudah dinyatakan positif di tempat asal semula yang mungkin kalau apabila rumah sakit Bangkalan sudah overload dan sudah tidak bisa menampung. Kami kembali ke Bupati Bangkalan. Pak Latif, apa sebenarnya yang menyebabkan kasus meninggal dunia akibat COVID-19 angkanya tinggi di Bangkalan? Tadi saya sudah menyampaikan analisa peningkatan kasus, yaitu terjadinya peningkatan kasus selama 14 hari pasca Lebaran Idul Fitri yang terjadi. Lalu kedatangan jumlah pekerja migran. Ya, pekerja migran. Jumlah kedatangan pekerja migran ini 337 orang dari 37 gelombang penjemputan dan terbanyak dari Kecamatan Arusbaya, Kelampis, dan Kecamatan Geger. Lalu upaya-upaya itu yang kami lakukan tracing, tracking, dan treatment di 3 kecamatan tersebut untuk mengetahui
masyarakat yang ada di 3 kecamatan, apakah jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 ini bisa kita ketahui melalui data-data real begitu. Jadi kita melakukan ada bantuan dari gubernur, yaitu mobil ambulan swab PCR yang kita mobilisasi di Kabupaten Bangkalan ini. Saya ke Pak Armuji ini terakhir. Menutup Pak Armuji, jika ada yang tetap membandel, warga yang nekat begitu untuk tetap masuk Surabaya, apa sanksi tegas yang disiapkan oleh pemerintah kota? Ya tentunya mereka kita paksakan, di mana apabila mereka tidak mau swab dan segala macamnya, mereka akan pasti kembali ke tempat asalnya. Tetapi dengan adanya kejadian seperti ini, harapan kita warga itu benar-benar sadarlah bahwa COVID ini ada dan sangat-sangat bahaya dan mudah sekali penularannya. Maka orang yang masuk ke Surabaya kita pastikan bahwa paling tidak mereka, terutama ART yang mungkin pada saat Lebaran mereka belum bisa pulang, tapi setelah Lebaran mereka pulang, kita pastikan bahwa mereka harus membawa surat swab dipastikan negatif. Dan itu RT RW ikut mengawasinya. Di sana. Mengawasinya. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Abdul Latif Imron, Bupati Bangkalan. Kami berharap yang terbaik untuk warga Bangkalan di sana, Pak. Yang terbaik untuk penanganan COVID di sana.